Halo, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang L di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi dengan teori-teori menarik seputar universe high and low. Di antaranya ada Murayama versus Hyuga, kenapa Kohaku mengenal Rocky dan juga mengenai wilayah Sword. Tapi sebelum masuk ke pembahasan akan saya ingatkan di awal untuk berpikir lebih terbuka ya. Karena mungkin teori yang akan saya sampaikan akan bertentangan dengan pikiran kalian selama ini. Oke, mari putar dulu intronya. Pada awal pembahasan pertama, saya akan menyampaikan teori kenapa Kohaku bisa mengenal Rocky. Iya, scene ini terdapat di movie High and Low 3 Final Mission, lebih tepatnya ketika Sword, Kohaku, Tsukumo, Masaki, dan Hiroto akan melakukan misi penghancuran Kuryu Group. Pada momen tersebut terlihat kalau Kohaku memanggil Rocky dengan nama yang cukup asing di telinga para fans High and Low. Kohaku tidak memanggil dengan sebutan Rocky, melainkan dengan nama Mutsugi. Bahkan pada narasi selanjutnya juga menjelaskan kalau Kohaku lah satu-satunya orang yang memanggil Rocky dengan panggilan Mutsugi. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa cuma Kohaku saja yang memanggil Rocky dengan nama Mutsugi? Dan kenapa Kohaku bisa tahu nama Rocky adalah Mutsugi? Menurut kalian kenapa? Coba komen di bawah ya. Dan sebenarnya jawabannya bisa kalian temukan di serial High and Low season 2. Yang mana bang? Yap, jawabannya adalah ini. Kalau Kohaku dan Rocky merupakan teman masa sekolah saat masih anak-anak. Oke, pelan-pelan dulu ya, saya akan jelaskan sejelas mungkin. Kalau kalian memperhatikan karakter Rocky, kalian pasti bisa melihat kalau Rocky adalah leader yang memiliki umur paling tua di antara leader Sword yang lain. Dan Rocky juga merupakan salah satu leader yang dijelaskan masa lalunya, di mana terlihat kalau Rocky juga bersekolah. Loh bang, kan Cobra juga diperlihatkan bersekolah. Iya, itu benar. Tapi apa menurut kalian Cobra dan Rocky itu seumuran? Jelas jawabannya adalah tidak. Selain mungkin umur antara Kohaku dan Rocky yang sama, ada bukti lain yang menjelaskan kenapa Kohaku dan Rocky merupakan teman sekolah saat masih kecil, yaitu perubahan namanya. Bang L merasa Rocky mulai merubah namanya saat insiden bunuh diri yang dilakukan oleh ibu dan juga kakak perempuannya. Jadi sebelum insiden itu terjadi, Rocky kecil masih bersekolah dengan damai bersama dengan Kohaku dan juga Tatsuya menggunakan nama aslinya yaitu Mutsugi. Iyalah masa pakai nama samaran Rocky, kan ya jelas nggak mungkin. Dan ketika insiden bunuh diri ibu dan juga kakaknya tersebut, disitulah Rocky mulai mengganti nama identitasnya yang awalnya Mutsugi menjadi Rocky. Sebenarnya menurut Bang L ada beberapa alasan kenapa Mutsugi kecil mengganti namanya menjadi Rocky. Selain karena perubahan ideologi, Mutsugi kecil terpaksa mengganti namanya menjadi Rocky. Salah satunya adalah karena saat itu ayahnya masih hidup. Kalian pasti tahu kan seberapa brengsek ayah Rocky ini. Dan ketika ibu dan kakaknya bunuh diri, saya rasa nggak mungkin ayah Rocky mengabaikan Rocky kecil. Dia pasti akan mencarinya dan berusaha untuk menjual Rocky kecil atau mungkin mempekerjakannya secara paksa. Dan karena itulah Rocky kecil mengganti namanya yang awalnya Mutsugi menjadi Rocky. Dan juga karena peristiwa itulah hanya Kohaku dan Tatsuya, dalam tanda kutip jika masih hidup, yang tahu nama asli dari Rocky. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke teori pertarungan Murayama versus Hyuga. Sebenarnya Bang L tidak ingin membahas menang atau kalah, karena menurut Bang L dalam duel mereka tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Murayama memang mengatakan jika dia menang, maka Hyuga harus memikirkan kembali persoalan perjanjian Sword. Dan seperti yang kalian lihat kalau Hyuga ikut dalam perang melawan Dob. Dan ini diartikan oleh beberapa orang jika Hyuga kalah dari Murayama. Tapi sekali lagi, tidak ada yang menang atau kalah di antara mereka. Mungkin mirip dengan scene saat Cobra melawan Hyuga, di mana Hyuga lemah iman dan akhirnya mengikuti perkataan Cobra. Hanya saja kali ini Hyuga mempertimbangkan perkataan dari Murayama. Apa sampai di sini saja? Tentu tidak. Saya sudah bilang kalau bukan ini yang mau saya bahas. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah keadaan Hyuga dan Murayama. Kalian sadar gak sih kalau Murayama terlihat lebih babak belur ketimbang Hyuga? Coba deh perhatikan foto berikut. Ini Hyuga, dan ini Murayama. Pada series High and Low The Worst episode 0 juga diperlihatkan keadaan Murayama yang memegang lengan dan juga perut atasnya. Mungkin tangan Murayama mau dipatahin sama Hyuga kali ya. Karena seperti yang kalian tahu, ini orang kalau gelut seneng banget mata-matain bagian tubuh orang. Dan mungkin Murayama hampir jadi salah satu korbannya.
Tapi apa ini menandakan kalau Murayama masih kalah dari Hyuga? Belum tentu, tidak ada yang tahu duel mereka seperti apa. Bisa saja Murayama menahan diri untuk bertarung melawan Hyuga karena jika mereka sama-sama serius, yang ada di perang melawan Dop mereka malah jadi beban. Tapi ada juga kemungkinan kalau Murayama masih kalah dari Hyuga. Mungkin. Oke, tidak sampai di sini saja. Saya punya hal menarik lainnya, yaitu adalah ketika Murayama datang ke Daruma Ika, dia jalan kaki cuy. Oke, mungkin ini terdengar konyol, tapi coba deh kalian lihat di High and Low The Worst episode 0, di mana setelah kembali melawan Hyuga, Murayama bertanya pada orang di kelas di mana Furuya. Dan mereka menjawab kalau Furuya sudah ada di dalam truk. Ini menandakan kalau Murayama tidak pulang dari markas Daruma Ika dengan Furuya. Mungkin akan ada yang berpikir Murayama naik motor. Tapi kalau kalian perhatikan di movie High and Low 3 Final Mission, Murayama meminta saran pada Cobra untuk memilihkan motor untuk dirinya. Tapi ketika Cobra bertanya apa dia sudah memiliki lisensi atau SIM, Murayama hanya berkata ya kapan-kapan dia akan meminta saran lagi. Dan itu artinya sebelum ini pun Murayama belum mempunyai motor apalagi lisensi atau SIM. Jadi nggak mungkin Murayama ini mengendari motor sendirian ke markas Daruma Ika. Jadi kemungkinannya adalah antara Murayama ini jalan kaki ke Daruma Ika atau enggak ya naik taksi atau kendaraan umum lainnya. Tapi karena Bang El sendiri tidak pernah melihat adanya kendaraan umum seperti taksi atau bus, jadi Bang El berpikiran kalau Murayama ini jalan kaki ke Daruma Ika. Dan ada satu hal menarik lagi nih, terima kasih pada Bang Sokmo Aji yang dengan detail banget bisa sadar perbedaan scene setelah Murayama baku hantam dan sebelum baku hantam dengan Hyuga. Yaitu dimana saat Murayama baku hantam sama Hyuga, Murayama tidak menggunakan kemeja. Tapi setelah baku hantam dengan Hyuga, Murayama tiba-tiba menggunakan kemeja. Entah itu di High and Low The Worst episode 0 ataupun di High and Low 2 End of Sky. Dia maling di jemuran siapa nih pas pulang dari Daruma Ika? Ya, menurut Bang El sih bisa saja ini cuma kesalahan atau mungkin ketidaksengajaan dalam film. Tapi kalau kalian mau berteori mengenai hal tersebut silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, ini sebenarnya ada hubungannya dengan teori sebelumnya, yaitu ternyata wilayah Sword tidak sebesar yang kalian kira selama ini. Sekali lagi, dengarkan dan simak sampai akhir ya. Di setiap awal scene memang selalu diperlihatkan wilayah Sword yang terlihat begitu besar. Tapi kalian sadar gak sih kalau banyak kejanggalan dalam setiap perpindahan tempat di Sword? Misalnya saja seperti Lala yang kalian temui di antara wilayah Sanoh dan juga White Rascals. Hal ini menurut Bang El terkesan janggal, karena sekali lagi, seperti teori saya di sebelumnya, Lala ini jalan kaki cuy. Nggak percaya? Coba deh kalian perhatikan ketika dia dipergoki oleh Dan di antara wilayah Sanoh dan White Rascals, di mana Lala kembali ke Momegai dengan berjalan kaki. Karena jika memang wilayah Sword ini luas, tidak mungkin Lala yang berada di antara wilayah Sanoh dan White Rascals pulang dengan sangat cepat hanya dengan berjalan kaki. Bukti lainnya adalah ketika Chiharu dikejar oleh anak-anak Oya dan dia berhasil ke Sanoh hanya dengan berlari. Atau mungkin ketika Murayama dan anak Oya kokoh ke Sanoh ataupun sebaliknya. Mereka pergi hanya dengan berjalan kaki, bahkan dengan kurun waktu yang bisa dibilang cukup singkat. Bukankah itu menandakan kalau antara wilayah Sword bisa dijangkau hanya dengan berjalan kaki? Oke, mungkin ada beberapa hal yang janggal seperti saat Daruma membawa beberapa mobil untuk pergi ke Sanoh. Tapi itu bisa juga karena Daruma membawa orang lebih banyak daripada saat mereka menyerang White Rascals, Oya kokoh, atau bahkan Root Boys. Karena itulah mereka membawa mobil. Dan ya, sebenarnya ini merupakan salah satu elemen penting dalam cerita High and Low yang tidak diperlihatkan begitu jelas. Dan hanya memetakan wilayah ini adalah punya si ini saja. Memang sih, tidak terlalu berpengaruh pada film. Tapi menurut saya hal ini cukup menarik untuk dibahas karena sejak awal dan setiap narasi selalu memperlihatkan Sword yang terbagi-bagi menjadi beberapa daerah. Tapi tidak disebutkan di mana letak pasti markas dari setiap Sword. Mungkin sekian dulu beberapa teori dari saya. Kalau kalian punya teori yang menarik untuk dibahas, mari kita bahas bersama cuy. Dan tentunya dengan santuy ya. Terima kasih.